Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan mempelajari sesi yang ke-14 mengenai modul 5 mengenai kesejahteraan sosial, sesi 14 mengenai lanjut usia. Semua kita pasti tahu lanjut usia itu apa. Lanjut usia itu ialah seseorang yang sudah menempuh umur 60 tahun ke atas. Kalau menurut WHO atau menurut Organisasi Kesehatan Dunia, ada 4 batasan lanjut usia, yaitu yang pertama usia pertengahan 45 sampai 59 tahun. Yang kedua lanjut usia, yaitu 60 sampai 74 tahun. Lanjut usia tua 75 sampai 90 tahun. Lansia sangat tua di atas 90 tahun. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 2, yaitu lanjut usia diartikan sebagai atau bisa dibilang lanjut usia yaitu kalau seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun, dengan catatan lansia yang ditanggung oleh PKH yaitu berumur 70 tahun ke atas. Pada ayat ketiga, lanjut usia ini ada tergolong lanjut usia potensial. Lanjut usia potensial itu ialah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan jasa. Lanjut usia potensial ini adalah seseorang lansia yang masih memiliki kemampuan, baik kemampuan fisik ataupun pikiran, dalam hal mengerjakan sesuatu yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Lanjut usia potensial ini banyak kita jumpai seperti di pasar. Masih banyak lanjut usia yang mampu berjualan, dan masih banyak juga yang sebagai tukang barang jasa, yaitu seperti tukang parkir, dan masih memiliki tenaga yang cukup kuat dan menghasilkan uang untuk kehidupan sehari-hari. Yang keempat itu lanjut usia tidak potensial. Lanjut usia tidak potensial ini adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah, sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Kalau lanjut usia yang tidak potensial ini banyak dijumpai di rumah-rumah, karena di rumah anaknya, karena dia nggak bisa lagi menghidupi dan tergantung kepada keluarganya, yaitu anaknya. Dan juga tidak potensial ini juga banyak dijumpai di panti jompo. Yang selanjutnya, dari pengertian di atas ini, ada lanjut usia yang sangat berpengaruh fisiknya sehingga semakin melemah, dan kita perlu kita peduli kepada lansia. Kenapa kita harus peduli sama lansia? Ada beberapa alasan mengenai mengapa harus peduli kepada lansia. Yang pertama, amanat Undang-Undang Nomor 13 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita sebagai remaja, orang dewasa, dan setiap warga negara berhak dan memiliki hak yang sama dalam berkehidupan di negeri ini. Yang kedua, jumlah lansia yang terlantar meningkat. Jumlah lansia yang sangat banyak dan banyak terlantar di berbagai daerah. Ini karena perhatian yang kurang dari anak-anaknya. Karena lanjut usia ini dianggap sebagai beban dalam keluarga.
Yang ketiga, Kemensos 2015 dari 16 juta lansia tersebut, sedikitnya ada 12,8 juta lansia yang terlantar. Dan ada 4,6 juta yang potensial terlantar. Dari data ini, kita mengetahui bahwa masih banyak lansia yang terlantar. Tidak dipedulikan baik oleh keluarga maupun masyarakat. Yang keempat, data menyebutkan lansia mengalami kekerasan dan penelantaran. Inilah yang menjadi alasan kita supaya lanjut usia ini kita pedulikan, supaya hidup sejahtera seperti kehidupan kita karena memiliki hak yang sama dalam kehidupan. Yang kelima, lansia adalah orang tua yang membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang. Kita tidak boleh begitu saja melupakan apa jasa orang tua kita kepada kita. Kita harus selalu ingat, di waktu kecil orang tua selalu mengorbankan hidupnya sama kita, dan begitu juga kebaliknya. Kalau sudah orang tua kita sudah lansia, kita yang berbuat kepada orang tua. Yang selanjutnya, sebagian lansia kurang mendapatkan perhatian dari keluarga. Alasan ini dan banyak dijumpai di daerah baik pedesaan maupun perkotaan. Lansia memang sangat kurang diperhatikan baik oleh keluarga maupun masyarakat. Alasan ini biasanya di faktor ekonomi, juga faktor lansia itu dianggap sebagai beban keluarga. Karena anak-anak sudah memiliki keluarga baru, sehingga orang tuanya ditinggalkan di rumahnya, sehingga kurang perhatian dari keluarga. Lansia adalah potret kita di masa yang akan datang. Betul, lansia ini adalah kehidupan kita yang masa akan datang. Setiap orang pasti akan ada perputaran usia, dan harus selalu semakin hari semakin tua. Jadi kalau kita tidak memiliki kepedulian kepada orang lansia, nanti kita akan merasakan bagaimana sakitnya sebagai lansia kalau selalu semua orang tidak peduli sama lansia. Panti lansia jompo terbatas. Panti lansia sangat memang terbatas. Panti jompo lansia ini sebagian besar masih dijumpai di perkotaan dan sebagian hampir tidak ada di pedesaan. Sehingga kita harus saling menjaga orang tua kita yang sudah tua, yang sudah lanjut usia, supaya jauh dari penelantaran maupun kekerasan, dan kesejahteraan lanjut usia ini terpenuhi, dan hak lanjut usia ini sama dengan kita sebagai warga negara, bermasyarakat dan berbangsa.